Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam dulu dong sebentar. Pengen lihat kakak ngajar siapa sih. Nah, oke. Nanti kalau mau off cam lagi nggak apa-apa. Sekarang on cam dulu sebentar. Nah, kan kelihatan. Oke, kenalan dulu ya. Nama kakak Wulandari Septiani. Di sini kakak sebagai tutor bahasa Indonesia. Kemarin sempat masuk bahasa Indonesia juga, Kak Jeffrey. Kak Jeffrey bahas apa kemarin? Kak Jeffrey lebih ke bahas apa kemarin? Pokok. Ide pokok. Jadi materinya udah masuk ke materi ide pokok. Iya, Kalau pembahasan tryout dibahas nggak? baru sedikit, nggak semua soal. Baru sedikit. Oke, berarti kalau pretest dan posttest ide pokok udah berarti ya? Udah, lewat kuisis itu. Lewat kuisis. Materinya juga sudah disampaikan lewat PowerPoint. Sudah? Iya, Oke. Berarti kalau kayak gitu hari ini kita lanjut pembahasan TO dulu ya. iya Kak. Oke. Sambil dibuka lagi soalnya. Masih ada soalnya? Ada Kak. Oke, sebentar ya. Dibuka dulu dari sini. Oke, sebentar. Kemarin sampai mana yang TO? Oke. Yang pembahasan TO baru sampai nomor yang mana? PBM udah selesai belum? Lupa Kak kalau pembahasan TO nyampe nomor mana. Nah, coba kita lihat yang ini. Ingat nggak? Yang topik bacaan. Yang tentang berkeringat itu. Ada nggak? Udah Belum belum? Kak, belum. Yang ini? Belum. Iya Kak, Oke, belum belum. ya? Berarti kita bahas hari ini mulai dari subtes Iya PBM. Kak. Dari nomor 1, semoga terbahas sampai nomor berapa ini? Berapa nomor? 20. Oke, kita bahas dulu ya. Sambil dibuka lagi soalnya, sambil mengingat jawabannya apa. Sekarang kita bahas, bismillahirrahmanirrahim, mulai dari nomor 1. Topik bacaan di atas. Nah, tulisannya jelas gak atau terlalu Jelas kecil? Kak. Jelas, Kak. Jelas. Agak diperbesar sedikit lagi. Oke. Topik bacaan atas adalah, coba sebelum ke teksnya lagi, masih ingat gak jawabannya ini saat TO? Jawabannya yang mana? Produksi keringat. Produksi Rasa keringat. asin. Yang lain Kalau juga nggak sama? salah, kandungan keringat dalam tubuh. Kandungan keringat dalam tubuh. Terus ada lagi? Rasa asin pada Yang keringat. C. Kemarin jawab C, Kak. Yang rasa Jawab asin. C. Oke, jadi emang beda-beda ya jawabnya, ada B, ada C, ada D. Karena kalau bahasa Indonesia itu begitu gitu ya. Kita akan merasa benar dengan jawaban sendiri karena ranahnya kalau bahasa itu apalagi teks, itu persepsi masing-masing pada teks. Jadi gimana cara kita memaknai teks itu masing-masing berbeda. Nah, makanya perlu banget materi tentang topik bacaan ini. Coba kan kemarin udah dibahas nih sebagian oleh Kak Jeffrey, topik bacaan itu apa sih? Pengertiannya? Coba. Bahasan pokok mungkin Kak. Iya, bahasan pokok. Kemarin yang dijelasin Kak Jeffrey gimana? Bahasan pokok. Terus, apa lagi? Bedanya topik bacaan dengan ide pokok apa? Beda nggak? Atau sama aja? Kalau ide pokok kan biasanya per paragraf tuh Kak. Betul. Kalau topik bacaan itu Satu ya teks. per teks, betul. Karena di sini yang ditanyakan adalah topik bacaan, maka maksudnya adalah keseluruhan dari isi teks. Jadi topik bacaan itu adalah bahasan pokok yang mewakili teks.
Kalau ide pokok yang diwakilinya hanya satu paragraf aja, tetapi kalau topik bacaan harus dua-duanya terwakili. Ya, Kak. Kan ini ada 2 paragraf ya? Ada 2 paragraf, berarti di sini harusnya paragraf 1 terwakili, paragraf 2 harus juga terwakili. Kayak gitu. Sekarang jawabannya beda-beda nih, ada yang jawab B, yang jawab C, dan yang jawab D. Sekarang kita lihat yang B, produksi keringat pada tubuh manusia. Oke, di sini ada pengantarnya. Ketika Anda berkeringat setelah berolahraga atau karena cuaca yang amat panas, keringat tanpa sengaja menetes dan bisa saja masuk ke mulut. Sebagian orang pernah mengecap keringat pasti akan mengatakan rasanya asin. Namun tahukah Anda kenapa keringat asin? Oke, di sini dijelaskan bahwa keringat merupakan cara tubuh untuk menormalkan suhu tubuh. Suhu tubuh akan naik. Untuk menstabilkan suhu tubuh yang naik kembali normal, kelenjar keringat akan melepaskan keringat. Oke, sehingga panas menguap melalui kulit. Di sini di paragraf 1 disebutkan. Proses ini disebut regulasi temperatur. Kemudian di paragraf yang kedua, keringat ini sebagian besar diproduksi oleh kelenjar ekrin. Sisanya yaitu di sekitar ketiak dan sekitar alat kelamin diproduksi oleh kelenjar apokrin. Keringat dari kelenjar ekrin mengandung garam. Inilah sebabnya kenapa keringat akan terasa asin. Untuk lebih jelas, mari bahas satu persatu kandungan keringat. Nah, ini dibahas kandungan keringatnya. Ada protein, kemudian juga dibahas lagi urea, terus ada amonia, ada natrium. Nah, ada itu ya. Kemudian dibahas, sementara itu keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin cenderung mengandung lemak. Ketika lemak dipecah oleh bakteri, akan ada zat buangan yang berbau. Keringat inilah yang menyebabkan bau badan pada seseorang. Coba ketika jawabannya B, produksi keringat pada tubuh manusia. Produksi, di sini di paragraf 1 dibahas bahwa keringat merupakan cara tubuh untuk menormalkan suhu tubuh. Memproduksi keringat ini. Kemudian untuk menstabilkan suhu tubuh yang naik kembali normal, kelenjar keringat akan melepaskan keringat. Ini juga tentang produksi keringat itu. Nah, oke. Kemudian di paragraf 2 disebutkan bahwa keringat sebagian besar diproduksi oleh kelenjar ekrin. Nah, ini disebut. Kemudian di sini ada kata untuk lebih jelas, berarti diperinci lagi. Diperinci tentang kandungan yang ada di dalam keringat. Sini protein, urea, amonia, dan natrium. Di sini dibahas satu persatu. Berarti protein, urea, amonia, natrium itu adalah pemaparan tentang kandungan dari keringat. Oke, jadi itu adalah kalimat penjelas dari kandungan keringatnya. Tapi dibahas juga tentang produksi sedikit. Jadi produksi ini di paragraf 1 ada, di paragraf 2 juga ada. Dan kandungannya apa gitu ya. Oke, kita tandai berarti ya. Yang B ini kemungkinannya betul. Kemudian yang C, rasa asin pada keringat. Di sini kan pertanyaannya, kenapa rasa keringat asin? Oke, tapi tidak dibahas di sini. Kemudian di paragraf kedua, oke, rasa asin ini dibahas nggak? Tidak. Coba. Tidak ya, Tidak. yang Tidak. banyak dibahas itu kandungannya. Kandungan yang ada di dalam keringat, terus produksinya, produksi keringatnya seperti apa. Berarti ini juga tidak, yang C bukan ya. Kemudian Ya. kandungan keringat dalam tubuh. Kalau kandungan keringat dalam tubuh, ini di paragraf 1 dibahas nggak? Tidak. Enggak. Tidak, di paragraf 1 ini hanya dibahas produksi keringat itu untuk apa, seperti apa, kayak gitu ya. Ya, Kak. Kemudian di paragraf 2 itu dibahas, jadi kandungan keringat ini dibahas, tapi di paragraf 1 enggak. Kan tadi topik bacaan itu yang diwakili jangan hanya satu paragraf saja ya, tapi harus Ya, keseluruhan. Berarti yang ini juga enggak. Keringat saat berolahraga juga bukan ya? Bukan. Oke, yang A, pengertian keringat aja cukup mewakili Tidak. enggak? Tidak, Tidak. berarti yang paling mungkin yang mana? Yang B. B. Yang B, produksi keringat pada Jantung. tubuh manusia. Jadi setidaknya ada pembahasan sedikit nih, ini tentang produksi keringat, ini juga produksi keringat gitu. Harus terwakili, di paragraf 1 ada, di paragraf 2 juga ada. Jadi harus dibedakan
topik bacaan dan ide pokok gitu ya. Kalau kandungan keringat dalam tubuh mungkin bisa menjadi ide pokok atau pembahasan utama di paragraf 2, tapi di paragraf 1 tidak terbahas gitu. Jadi bukan yang D ya. Ya, Oke, jelas atau mau ditanyakan lagi? Jelas? jelas. Jelas, Jelas, Kak. jelas. Oke, Izin kita bertanya, lanjut. Kak. Boleh. Di paragraf yang kedua itu ada kalimat keringat dari kelenjar apokrin itu mengandung garam. Nah, baru sebelum Nah, pemerincian yang kandungan itu. yang Jadi, mana yang mana? Bentar. nah yang ada inilah sebabnya kenapa keringat akan terasa asin. Untuk lebih jelasnya, nah sebelum kalimat itu, Oh ya. nah yang itu. Jadi masih ada kemungkinan nggak itu yang C sama B? Soalnya waktu ngisi-ngisi aku juga agak bingung antara B, C sama D gitu. Antara B, C, dan D. Rasa asin pada keringat. Jadi lebih berat ke situ, ke yang C. Inilah sebabnya kenapa keringat akan terasa asin. Iya, Itu dari kandungan dari keringatnya. Tetapi di sini ini itu masuknya ke kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya kemana? Ke produksi keringat yang ini. Berarti dari sini sampai sini itu adalah kalimat yang membantu menjelaskan kalimat utama. Jadi sebagai pembantu, makanya di sini rasa asin pada keringat itu bukan pokoknya, bukan intinya. Yang intinya adalah produksi dari keringat itu sendiri. Ditegaskannya untuk apa? Kan di sini setelah disebutkan satu persatu kandungannya juga disebutkan produksinya itu untuk apa? Kandungan itu untuk apa? Berarti produksi keringat yang intinya itu fungsinya, manfaatnya apa gitu. Penjelasan ini sebenarnya untuk membantu menjelaskan kalimat penjelas itu masuknya. Ya, oke Kak, makasih. Gitu. Oke. Jelas sekarang? Kak, Jelas. Kita lanjut ke soal nomor. Berdasarkan informasi yang didapat, teks di atas berisi pengetahuan Kak. tentang pengetahuan. Apa bedanya pengetahuan dengan fakta? Kalau Pak. fakta disertai fakta. dengan fisika seperti hasil penelitian dan sebagainya. Betul, ada data, ada penelitian sementara. Ini murni pengetahuan. Jadi tujuan penulis untuk menginformasikan sesuatu. Biasanya kalau teksnya bentuknya seperti ini tujuan utama penulis adalah untuk memberikan informasi yang biasanya itu merupakan pengetahuan. Kalau fakta itu biasanya penelitian, terus juga bukti-bukti ilmiah itu di fakta, ada datanya lengkap kayak gitu. Jadi betul yang nomor 2 itu jawabannya yang C, pengetahuan. Kemudian nomor 3, pernyataan yang tepat mengenai regulasi temperatur. Nah, ini memahami teks. Adalah? D. D. Bukan, D. Pak. Penstabilan suhu tubuh. Ya, di sini ya. Untuk menstabilkan suhu tubuh yang naik kembali normal, kelenjar keringat akan melepaskan keringat. Ya, Berarti yang mana? Yang D ya? D. Oke. Betul. Nah, sebenarnya teks-teks seperti ini, jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan ada 2 subtes ya, ada PPU dan PBM. Nah, keduanya ini sebenarnya banyak kemiripannya. Jadi dua-duanya itu berdasarkan teks, analisis teks. Tapi seharusnya di PBM ini banyaknya kaidah kebahasaan, aturan-aturan penulisan. Nah, seperti ini itu biasanya maksudnya ke PPU, ke pengetahuan tentang teks. Jadi gak apa-apa, sebenarnya sama-sama aja tentang teks. Yang penting intinya adalah tes bahasa Indonesia ini mengukur kemampuan membaca teman-teman. Apakah cukup tidak menganalisisnya, apakah maknanya sampai, kayak gitu ya. Ya, Kak. Jadi jangan sampai kebingungan. Jadi sebenarnya PBM dan PPU itu tidak jauh berbeda. Sekarang lanjut ke nomor 4. Berikut ini adalah kandungan keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin, kecuali Yodium. betul, jelas ya kalau ini. Karena Ya. yang lain itu dipaparkan protein, urea, amonia, natrium. Gitu. Nomor 5. Nama lain dari garam berdasarkan teks di atas adalah Natrium. natrium, jelas. Natrium inilah yang disebut sebagai garam. Oke, jelas. Masih gampang ya? Ya. Masih gampang banget kayaknya. Coba kita lanjut ke nomor 6. Oh, sebentar. Nomor 6-nya turun jauh. Nah,
Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin cenderung mengandung Lemak. kelenjar apokrin mana? Lemak. Oke, sementara itu keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin cenderung mengandung lemak. Nah, betul jawabannya yang B. Jadi kalau teks ini masih mudah karena jawabannya itu tersurat. Langsung eksplisit ada di teksnya. Yang sulit itu apabila kita harus menganalisis teks yang tadi yang nggak ada. Kalau yang kayak gini sih masih mudah. Kita Kak lanjut. izin mau minum ya Kak? Boleh nggak apa-apa minum aja. Oke, kita lanjut. Teks yang kedua untuk nomor 7 sampai nomor 13. Ngomongin teleskop antariksa Hubble. Oke. Soal nomor 7. Pernyataan yang tepat mengenai antariksa adalah C. C. coba C. C. Bagian alam semesta yang berada di luar atmosfer bumi. Nah, sebenarnya antariksa, kenapa jawabannya yang C adalah mengacunya ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara di sini tidak dijelaskan gitu ya secara jelas definisi itu. Jadi kalau ini yang dites adalah pengetahuan tentang makna kata kayak gitu. Betul jawabannya yang C. Kemudian nomor 8, gambar ini tampak sangat dan nyata juga begitu indah. Kata yang dicetak tebal. Antariksa. Planet Planet Saturnus. Yang mana Saturnus. sih? Planet Saturnus. Coba kita lihat. Takutnya lupa. Iya. Gambar ini tampak sangat jelas dan nyata, juga begitu indah. Teleskop antariksa Hubble memotret gambar terbaru dari planet Saturnus. Ya, planet Saturnus. Gambar ini gambar apa? Berarti planet Saturnus. Saturnus. Oke. Materi ini termasuk apa sih? Rujukan. Materi tentang ini. Betul. Kata rujukan. Kata rujukan ini terlihat mudah. Jadi sayang banget kalau salah ya soal-soal kata rujukan ini karena mudah. Kata rujukan ini muncul gitu. Tahun kemarin muncul, tahun ini gak tahu kayaknya muncul lagi karena kata rujukan ini ke teks gitu. Kata rujukan ada ini, itu. Kemudian tersebut. Terus mereka. Berikut. Bukan. Kalau mereka apa? Mereka, iya, itu Kata ganti. kata ganti, betul, kata ganti. Jadi hampir mirip memang sama-sama merujuk, tapi kata rujukan ini biasanya tidak merujuk nama orang. Karena kalau kata ganti itu untuk mengganti nama orang yang agar apa ya? Agar tidak terulang-ulang gitu. Agar tidak terulang-ulang. Jadi misalnya Presiden Jokowi, kemudian di kalimat selanjutnya disebutkan beliau, ia, presiden, kayak gitu. Itu untuk mengganti. Nah, kalau kata rujukan ini biasanya tidak ke nama gitu ya. Ini, itu, tersebut, berikut. Terus kalau yang ke tempat, di sana, di situ, di sini, itu jelas ya. Jadi kemana sih arahnya ini dan itu, kayak gitu. Kalau di sini gambar ini, gambarnya berarti merujuk pada planet Saturnus. Gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Kata lain dari planet Saturnus adalah? Planet bercincin. Oke, kita lihat di teksnya ada di mana? Ada di kalimat yang mana? Yang ketiga. Oke, planet bercincin ini, nah ini termasuk ke kata rujukan atau kata ganti? Rujukan juga, Kak. Ada kata ini, ada kata planet bercincin. Dua-duanya ada rujukannya ini, kemudian planet bercincinnya itu kata ganti sebutan untuk planet Saturnus. Jadi ini gabungan, ada kata gantinya, ada kata rujukannya, kayak gitu. Jadi untuk yang ini planet bercincin, yang E. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke, boleh. Kalau cara membedakan yang ini itu kata ganti apa atau kata rujukannya itu gimana, Kak? Cara membedakan gimana maksudnya? Cara misalkan ini tuh yang ini itu termasuk kata rujukan apa kata ganti nih gitu tuh maksudnya. Oke. Kayak gitu kan kita gak tahu kan misalkan. Seperti ini ya, seperti yang ini. Iya. Oke, sebentar. Nah, ini planet bercincin ini, planet bercincin kan maksudnya adalah untuk mengganti dari planet Saturnus ya? Iya. Nah, ini merupakan kata rujukan. Kenapa ini bisa bersanding? Karena biasanya kalau kata rujukan itu kan untuk merujuk
ke pernyataan atau fakta yang ada di kalimat sebelumnya. Untuk merujuk, jelas rujukannya ada di kalimat sebelumnya. Nah, cara membedakannya gimana? Kalau misalnya tanpa ada kata ganti ini, kata ganti planet bercincin, kalau ini aja, ini dipotret, kalau ini aja, jawabannya apa? Ini dipotret ketika berada dalam radius terdekat. Ininya Tunjukkan merujuk kemana? planet Saturnus. Gambar. Ke gambar. Oh, gambar ya. Ke gambar, iya. Kan di sini Oh, ada iya. gambar ini tampak sangat jelas. Kemudian di sini ini dipotret berarti maksudnya adalah udah ke gambar, bukan ke planet Saturnus. Kenapa ini juga dipakai kata ganti planet bercincin agar rujukannya nggak ke sini, nggak ke gambar ini, ya nggak? Oh iya benar. Agar rujukannya nggak ke sini, agar rujukannya jelas ke sini. Jadi kenapa digabungkan ada kata rujukan, juga ada kata ganti biar rujukannya jelas. Makanya digabung. Kayak gitu, digunakan kata kan sebenarnya di kalimat 3 bisa aja kayak gini. Planet Saturnus ini dipotret, bisa kan kayak gitu. Kenapa diubah jadi planet bercincin? Karena memang penggunaan kata ganti itu digunakan penulis agar tulisannya itu tidak monoton. Jadi tidak direpetisi berulang-ulang. Jadi maksudnya sama tapi agar tidak monoton kata ganti lain. Misalnya ada kata mereka juga kan merujuknya kemana jelas gitu. Iya gitu. Paham? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Sekarang nomor 10. Kalimat yang tidak mendukung isi teks adalah, oke berarti ini tentang kepaduan kalimat. Biasanya soal ini juga sering muncul. Kepaduan. Padu itu apa sih? Dengan kalimat yang lain, terus juga logis Yang C atau kan? tidak. Yang C. Coba yang C, rahasia alam semesta bukan air hujan di Jupiter dan Saturnus berupa berlian. Ini yang C. Kenapa? Karena teks ini utamanya ngomongin apa? Saturnus sama Yang potretan. Iya. Betul, memotret gambar planet Saturnus. Tentang itu kan, fenomena itu. Bukan tentang ini, rahasia alam semesta. Bukan. Berarti yang C ini tidak padu dengan kalimat yang lain. Berarti betul jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Kesalahan penggunaan ejaan berdasarkan teks di atas terdapat pada kalimat berapa? Coba dibaca lagi teksnya. Kita hapus dulu. Nah, coba. 3. Kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba. Yang mana? Kalimat 3. Kalimat 3. Kalau kalimat 3 salahnya di mana? 1,36 miliar kilometer itu, Kak. Harusnya kayak gimana? Harusnya tuh gimana ya, Nguat? Lupa. Coba. Ini tuh di aturan penulisan angka dan bilangan, penulisan satuan seperti ini memang harus jelas. Ada desimalnya. Kemudian ini pakai kilometer boleh nggak? Boleh. Boleh kilometer, boleh juga KM gitu ya. Jadi ini sah-sah aja penulisan seperti ini. Berarti ini tidak ada kesalahan. Di sini. Berempat, Kak. Coba nomor 4 yang mana? WFC, tapi kalau di sananya WCF. Berarti ini salah ini ya, salah penyingkatan. Iya benar. Salah penyingkatan harusnya ini ya. Iya benar. Oke. WFC. Oke, kita tandai nomor 4. Iya. Ada lagi nggak? Coba nemu nggak kalimat yang lain? Untuk Coba. penulisan, Kak, untuk Ya? penulisan bulan kapital bukan harusnya. Betul. Bulan Juni itu harusnya kapital. Jadi nomor 3 ini memang ada kekeliruan, tapi bukan di nominal ini ya, bukan di satuan ini, tapi di penulisan bulan. Nama hari itu harus kapital. Jadi penulisan ini, kalimat 3 ditandai juga. Tadi kalimat 4 juga ya kalau teman-teman teliti di sini WFC harusnya, tapi di sini singkatannya jadi WCF. Mungkin ini salah ketik atau apa gitu ya. Tapi kalau ini kelihatannya kayak salah ketik, tapi kalau ini kayak konsep ya, kayak memang harusnya kan kapital. Ini jelas ada aturannya ya.
Kalau ini sepertinya kekeliruan saltik ya atau typo ya? Iya, Kak. Jadi Iya, jadi kalau yang ini jawabannya yang mana deh? tiga Yang C soal ya? Yang C, yang penulisan bulan. Tapi kalau 4 juga ditandai deh karena itu memang dalam penyingkatan juga harus sesuai harusnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kenapa sih yang wide field camera ini tidak cetak miring? Padahal kan itu dari bahasa asing. Kenapa tidak cetak miring? Karena dia udah ada singkatannya ini, Kak, di dalam kurungnya itu tadi. Karena ada singkatannya. Kalau nggak ada singkatan, jadi miring Ini berarti. bukan, biasanya dimulainya pakai huruf besar itu awalnya, singkatannya. Ini kan huruf besar, kapital. Ini juga singkatannya kapital. Berarti kalau hurufnya kecil, miring. Iya, mungkin. Gimana? Gimana? Coba kita sambil mengingat materi yang lain. Dalam aturan penulisan huruf miring atau cetak miring itu ada aturannya. Kan kalau misalnya ada penulisan istilah asing itu harus cetak miring ya. Ya, Tapi kalau misalnya istilah asing itu merupakan sebuah nama, itu nggak boleh cetak miring. Misalnya nama apa? Nama organisasi, nama lembaga, nama negara. Ini kan nama kamera berarti ya. Ya. Nama kamera kan? Wide field camera, nama kamera jelas, berarti itu sebuah nama yang nggak boleh cetak miring. Jadi meskipun bisa di bahasa Indonesia kan, kalau itu berkaitan nama, merek, brand, itu nggak boleh cetak miring. Jadi harus dipertahankan penulisannya seperti apa. Seperti penulisan misalnya World Health Organization, WHO. WHO itu penulisannya tidak boleh cetak miring, karena itu nama sebab organisasi. Gitu. Jadi harus dapat dibedakan mana sih yang bisa dicetak miring. Yang cetak miring itu istilah yang dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu. Gitu ya sekilas tentang aturan penulisan huruf miring. Paham nggak? Paham untuk soal ini? Oke, paham. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Kalimat yang penggunaan diksinya tidak tepat adalah coba yang mana? diksi itu Diksi itu pemilihan kata. Diksi itu adalah pemilihan kata. Pemilihan kata Yang tidak B. tepat atau kurang tepat. Pemilihan kata ini akan B. bergantung dengan konteks. Jawabnya apa? B. Terus ada apa lagi? Ada yang jawab yang lain? Kak. Coba ada lagi? E. Ini diksi apa yang ini? Yang singkatan ini ya? Singkatan ini lagi. Coba kita lihat ya. Kalau yang B, diksi itu apa sih? Diksi itu adalah pemilihan kata yang maknanya akan berdampak pada konteks kalimat. Jadi kalau misalnya diksinya salah, konteks kalimatnya akan ambigu atau maknanya tidak ke situ. Sekarang kalau yang B, rahasia alam semesta bukan air, hujan di Jupiter dan Saturnus berupa berlian. Penggunaan diksi yang salahnya itu apa sih? koma. Harusnya kayak gimana? Rahasia alam semesta bukan air hujan. Gitu? Bukan air hujan di Jupiter dan Saturnus berupa berlian. Ini secara strukturnya juga tidak logis. Iya. Jadi kalimat ini memang tidak logis. Tidak ambigu. Iya, tidak logis secara makna. Tapi dalam pemilihan katanya kita nggak tahu nih pemilihan katanya ini sudah tepat atau tidak. Karena kalimat ini memang tidak logis secara jelas. Kalimat ini seluruhnya tidak logis. Karena yang ditanyakan adalah pemilihan katanya aja nih. Apabila satu kata itu berdampak ke kata yang lain. Karena kalau yang B jawabannya semuanya emang nggak logis. Mau diganti kata apapun, ya nggak? Iya benar. Berarti yang B bukan. Coba kita lihat yang E. Gambar ini ditangkap oleh Wide Field Camera 3 atau WCF3 milik Hubble. Di sini tadi kan yang keliru adalah singkatan, tapi singkatan ini berpengaruh nggak ke makna kata? Karena singkatan itu ternyata hanya keterangan tambahan dari nama lengkap kamera ini. Berarti yang E juga bukan. Berarti yang mana dong? Bentar, Kak. Coba dibaca lagi. Sebentar. Coba
Yang D, Kak. Yang D apa? Gambar ini tampak sangat jelas. Mbak. Jelas dan nyata itu satu perincian, makanya dipisahkan oleh dan. Jelas sama nyata itu maknanya sama, jadi dipisahkan oleh dan. Kemudian juga begitu indah. Kenapa indahnya ini tidak disatukan? Jelas, nyata, dan indah. Karena itu beda katanya. Makanya penggunaannya dannya itu di sini bukan. Jadi dannya itu pemisah antara jelas dan nyata, bukan memisahkan jelas, nyata, dan indah. Karena itu tidak semakna, makanya dibedakan. Berarti yang D ini logis nggak? Penggunaan diksinya betul nggak? Benar. Betul. Yang Berarti A, tinggal C dan A. Coba sekarang udah tebak-tebakan nih, tinggal yang A. dua opsi. Yang A. Kalau yang A yang mana? Sebagai bagian. Sebagai bagian. Foto Saturnus ini diambil sebagai bagian dari program. Sebagai bagian dari apa? Dari program, jelas. Jelas. Berarti bukan itu. Berarti yang C. Yang C apa? Teleskop antariksa Hubble memotret gambar terbaru dari planet Saturnus. Coba ini logis nggak? Penggunaan diksinya betul nggak? Betul juga. Nggak ada yang keliru. Coba kita balik lagi ke yang A. Coba kita yang A. Kata diambil. Coba maknai lain diambil. Foto Saturnus ini diambil sebagai bagian dari program Saturnus, program Outer Planet Atmosphere Legacy atau OPAL. Kata diambil ini mempunyai makna yang lebih dari satu. Bisa diambil itu di bawah ya. Iya. Maksudnya ke situ enggak Enggak. kalimat ini? Bukan, tapi maksudnya adalah dipotret, ya enggak? Iya. Dipotret. Secara sekilas mungkin kita, oh ya ini logis-logis aja, betul-betul aja. Tapi kalau dimaknai secara diksi, secara pemilihan katanya, ini tidak sesuai. Coba, foto Saturnus ini diambil, berarti si foto Saturnusnya kita bawa, gitu kan? Beda dengan kalau misalnya diganti dengan kata Potret. foto Saturnus ini dipotret. Ya enggak? Dipotret sebagai bagian dari program OPAL. Ya enggak? Jadi penggunaan diksinya yang salah ini kata diambil. Karena harusnya dipotret. Dipotret semakna gak dengan ditangkap. Semakna, tapi juga bisa jadi makna yang lain. Iya. Jadi agar jelas itu dipotret. Jadi jawaban yang nomor 12 ini ternyata opsi yang A, karena penggunaan diksi diambil ini yang lebih dari satu makna. Gitu. Itu dalam soal-soal pemilihan diksi. Jadi harus dibaca lagi lebih teliti opsinya, apalagi di opsi ini nggak ada konteksnya. Jadi misalnya kalau nggak ada konteksnya, teman-teman harus lihat aja apakah kata ini punya lebih dari satu makna, maksudnya kemana, kayak gitu. Jelas untuk nomor 12? Jelas. Jelas. Kita lanjut ke nomor 13. Tujuan dari program OPAL adalah, kita lihat ke teksnya, ada jelas ini. Nih, program ini bertujuan untuk mengakumulasi gambar-gambar planet raksasa berbahan gas dalam tata surya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya C. yang betul. C, mengakumulasi gambar-gambar planet raksasa berbahan gas dalam tata surya. Jelas ya? Jelas. Oke, gampang. Sekarang kita lanjut. Nomor 14 sampai nomor 20. Kita geser dulu. Nah. Oke, kata kontroversi ini perlu diperbaiki atau tidak? Di sini. Diperbaiki, Tidak. Kak. Kontroversial, Kak. Kontroversial. Kontroversial, ada yang bilang tidak perlu diperbaiki, ada yang bilang kontroversial. Caranya gimana? Kalau misalnya menemukan kata seperti ini, kita harus tahu itu kelas kata apa. Berdasarkan KBBI, jadi setiap kata itu punya kelasnya tersendiri. Sekarang kata kontroversi, kita cek. Kontroversi itu nomina. Kontroversi ini menduduki kelas kata nomina. Nomina itu kelas kata apa? Kata benda. Betul, kata benda.
Kalau kecil itu katanya apa? Nggak Kerja. bisa dicek juga di KBBI-nya. Betul, itu adalah Kerja. Kata sifat. bukan kerja, bukan kerja. Sifat. Sifat, adjektif. Adjektif. Oke, kalau kata kerja verbal ya, kata verba. Nah, di sini itu adjektif. Sekarang kita masukkan ke konteks kalimatnya. Minggu lalu, ilmuwan perilaku Magnus Söderlund melontarkan pertanyaan kontroversi dalam seminar Gastro Summit di Swedia. Di sini ada pertanyaan kontroversi, pertanyaan yang bersifat kontroversial. Kontroversial, betul. Karena di sini bukan menyebutkan nama benda gitu ya. Jadi si kontroversi ini tidak sebagai benda, tidak sebagai nomina, tapi sebagai sifat. Sifatnya dari apa? Sifat dari pertanyaan. Jadi pertanyaan itu bersifat kontroversi. Jadi kalau diganti, diubah jadi kontroversial. Begitu jawabannya yang B. Sekarang nomor 15, kanibal. Coba, kanibal juga harus dilihat kelas katanya apa. Nomina. Kanibal Nomina, kelas Kak. katanya. Sebagai orang, pelaku. Betul. Kanibal di sini nomina juga. Artinya Kata benda. kata benda, orang yang suka memakan daging sesamanya atau memakan daging manusia, gitu kan? Iya. Nah, seharusnya di sini apa? Coba kita baca. Menurutnya dengan pengolahan terhadap daging manusia, kita akan menganggap kanibal sebagai sesuatu yang tidak tabu lagi. Sesuatu yang tidak tabu lagi berarti ini orang maksudnya atau bukan? Paham. Bukan, Kak. Jadi kayak kebiasaan yang dianggapnya itu bukan hal yang tabu gitu. Betul, berarti maksudnya di sini bukan ke orang, tapi perbuatan ya atau keadaan, Iya, ya enggak? jadi kanibalisme. Iya, betul, keadaan atau perbuatan. Perbuatan, tapi secara kelas kata sebenarnya kanibal dan kanibalisme itu sama. Nomina. Tapi secara makna berbeda, secara definisi berbeda. Kanibal itu adalah orang yang memakan manusia, tapi kanibalisme itu adalah keadaannya, perbuatannya. Di sini yang dimaksud adalah orang atau perbuatan? Perbuatan. Oke, artinya itu paham. Paham terhadap apa? Terhadap kepercayaan, terhadap politik, sosial, dan ekonomi. Biasanya diakhiri oleh kata isme. Tapi harus balik lagi, harus dilihat definisi di KBBI-nya. Seperti kanibalisme, ternyata kanibalisme ini bukan paham yang menganut kanibal, ya enggak? Bukan itu, tapi perbuatan yang bersifat kanibal, gitu kan? Nah, jadi isme itu tidak selalu artinya paham, tetapi juga ada arti lain, tergantung dari makna katanya apa. Harus dicek lagi KBBI-nya ya. Ya. Oke, jelas ya untuk ini? Jelas, Kak. Oke, sekarang nomor 16, kata yang dicetak tebal di atas merupakan kesalahan dalam penggunaan ejaan, diksi, istilah, arti, atau kebakuan kata. Jawabannya yang mana? Istilah. Oh ya, istilah. Ada yang jawab istilah. Terus? Diksi. Terus? Tadi ada yang jawab kebakuan kata, jadi enggak jawaban kebakuan kata? Kalau kebakuan kata karena dua-duanya ada di KBBI dan itu ada kelas katanya apa, jelas berarti kata itu baku. Baik kanibal atau kanibalisme, baik kontroversi atau kontroversial itu baku. Berarti kebakuan kata bukan. Salah arti. Salah arti bisa enggak? Kalau salah arti itu biasanya yang tadi, yang diambil, itu kan harusnya dipotret. Itu ke makna, ke arti. Tapi ini bukan. Penggunaannya bukan di situ. Berarti antara, kalau ejaan gimana? Benar. Kalau ejaan itu sama dengan kebakuan kata. Kan misalnya ada silahkan dan silakan.
secara makna itu sama, tapi secara kebakuan kata dan ejaan itu kurang tepat. Yang baku adalah silakan. Ejaannya berarti salah, ada huruf H. Nah, berarti bukan itu ya. Ya, Berarti antara diksi dan istilah. Coba jawabannya lebih kemana nih? Diksi atau istilah? istilah. Istilah. Kenapa istilah? Karena kalau diksi itu kan tadi apa? Diksi itu pemilihan kata ya? Ya pemilihan kata. Kalau istilah kan Kalau istilah apa coba? Coba. Kalau istilah berdasarkan KBBI itu adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep. Makna konsep yang sifatnya merujuk pada bidang tertentu. Pada bidang tertentu. Misalnya apa ya? Misalnya dalam istilah medis ada istilah apa ya? Istilah apa? PCR untuk membantu pernapasan. Itu istilah-istilah asing, tapi di bidang tertentu itu tidak asing. Itu istilah. Biasanya istilah ini merujuk pada bidang atau suatu ilmu tertentu, misalnya bidang kesehatan, bidang biologi. Nah, itu istilah, ada cakupan bidangnya. Tapi kalau ini coba kontroversi dan kontroversial, kanibal dan kanibalisme, itu cakupan bidangnya gimana? Ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Berarti ini lebih ke istilah atau kanibal? Atau Diksi, kanibal. Kok diksi. kanibal Tadi sih? diksi kan. Lebih ke Diksi. diksi. Oke, berarti lebih ke Diksi. diksi. Jadi yang mesti diingat kalau istilah itu konsep pada bidang tertentu biasanya, tapi kalau diksi itu hanya pemilihan kata. Pemilihan katanya yang tidak sesuai. Maksudnya itu ke sana, tapi pemilihan katanya salah gitu kan? Iya. Ya, ya. Oke. Kalau istilah mah itu jelas, kalau penggunaan istilah A dan istilah B maknanya akan berbeda. Gitu. Jadi jawabannya yang B, diksi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17-nya kita naikkan. Kata tabu. Coba. Kata tabu dapat diganti dengan kata apa? Larangan. Larangan. Iya. Tabu itu berdasarkan KBBI kita lihat. Tabu. Artinya apa? Artinya hal yang tidak boleh disentuh, diucapkan, dan sebagainya karena berkaitan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya. Pantangan atau larangan. Di sini larangan. Tabu itu sangat berkaitan dengan budaya dan agama ya. Ya. Tahayul itu sama. Tabu, Ada. tahayul gitu dengan adat, dengan budaya betul. Jadi jawabannya yang C, larangan. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Kalimat yang tidak efektif berdasarkan paragraf di atas adalah, coba ini langsung dibaca opsinya aja, mana yang tidak efektif. Coba. Syarat kalimat efektif belum dibahas ya? Udah Belum. dibahas? Belum. Oke. Belum. Efektif Nanti akan pengertian. harus ada. Iya, subjek sama predikat. Iya, betul. Nah, kalimat efektif nanti ada sih materinya khusus tentang kalimat efektif, tapi ini sekilas aja ya untuk soal ini. Kalimat efektif itu minimal harus ada subjek dan predikat. Kenapa minimal? Karena unsur lain seperti objek, kemudian pelengkap, dan keterangan itu jadi unsur tambahan. Jadi nggak apa-apa di kalimat itu asal ada subjek dan predikat. Itu inti dari sebuah kalimat. Kemudian harus sesuai dengan kaidah. Kaidah kebahasaan. Oke, berarti Kak. Sebentar ya. Sebentar. Sesuai dengan kaidah kebahasaan, rujukannya apa? Ada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada KBBI dengan kebakuan kata juga berpengaruh, ada TBBI. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Harus sesuai dengan kaidah. Aturannya harus sesuai. Kemudian kemudian
lagi ya, harus ditulis. Jadi tidak keburu kehematan kata itu jadi tidak boleh penggunaan kata yang sama Desi. diulang. Jadi nggak boleh ada kemubaziran kata. Iya, jadi nggak boleh ada keborosan kata. Kemudian secara struktur harus struktur sepadan. Maksudnya adalah biasanya ada penggunaan imbuhan yang sama. Kalau kalimat aktif ya berarti kata yang lain harus diaktifkan. Jangan 19 berdasarkan syarat-syarat ini mana C, aktif. C. Kalau yangnya ini tidak memenuhi apa? P, Tidak memenuhi syarat yang mana? Struktur, karena ini maksudnya terpaksa, tidak sengaja kan? Ya, ya, ya. Tidak sengaja, jadi strukturnya harus jelas. Kemudian ada lagi nggak? Kayaknya ada yang lain juga, ada yang salah, coba lihat. Cara nyari subjek dan predikat gimana sih? Kalau subjek itu ya dari apa? pertanyaan, iya apa atau siapa. Kalau predikat dari apa, predikat ini mengandung verb atau kata kerja. Misalnya ini kita adalah melontarkan. Siapa yang melontarkan? Adalah ilmu aku, Magnus saudara. Iya. Berarti ini predikat melontarkan pertanyaan kontroversi. Ya. Ini adalah objek. Ini dalam seminar gastronomia itu apa? Lengkap. Pelengkap atau keterangan? Pelengkap. Bedanya pelengkap sama keterangan apa? Keterangan di Swedia. Kalau dapat dibalik, kalau pelengkap itu nggak bisa. Misalnya kita balik, dalam seminar Gastro Summit di Swedia minggu lalu, ilmuwan perilaku Magnus Sutherland melontarkan pertanyaan kontroversi. Bisa nggak? Bisa, berarti ini menduduki keterangan. Ini juga minggu lalu berarti Ya. ya ini keterangan.
Lainnya. Serangga. Serangga apa? Oke. Coba objek Jauh ini tuh subjek. bisa dibalik gak? Serangga. Sejauh ini dapat dibalik gak? Di akhir bisa nggak? Serangga seperti jangkrik dan cacing jadi jawaban sejauh ini. Pelengkap. Bisa dibalik ya? Ya. Oke, betul. Jadi jawabannya untuk soal ini ada yang mana aja? Ya. Ada lebih Ya. dari satu. C. Ada yang A, dalam penggunaan kontroversi harusnya kontroversial, dan yang C, kata kepaksa harusnya terpaksa. Gitu. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nah, penggunaan kata yang tidak baku terdapat pada kalimat. Nah, ini kata yang tidak baku yang mana? Kontroversi. Yang kepaksa. Coba Kepaksa. kita lihat. Kalau kontroversi tadi baku nggak? Kebakuan keduanya KBBI berarti ini, tetapi ya Kepaksa. yang C, kepaksa harusnya terpaksa, tidak baku itu Ya. jelas. Ya. Ya. Oke, sekarang lanjut ke soal 20. Pada 2018, ahli biologi evolusi Richard Dawkins menuturkan adanya kemungkinan untuk memproduksi daging dari sel-sel manusia dalam keterangan yang tepat untuk mengisi bagian rumput. Kalimat di atas adalah Laboratorium, Kak. Laboratorium. Mbak. Ini harus dibaca nggak sih konteks kalimatnya? Oke, konteks kalimatnya yang mana? Kenapa nggak dalam tubuh? Coba, ini juga sebenarnya Iya, nggak tahu nih. Soalnya mana? kan dia Harus tahu bahasnya konteksnya kan? kanibal. Iya, harus tahu konteksnya seperti apa. Sebentar, teksnya juga harus dibaca lagi. Yang mana sih kalimat itu di mana? Di akhir. Bawa sendiri, Kak. Di akhir teks. Oh, di akhir. Di sini ya. Adanya kemungkinan untuk memproduksi daging-daging dari sel manusia dalam apa gitu ya? Tubuh. Kalau konteksnya kita baca dulu. Karena ada itu, Kak. Lalu ilmuwan Yang coba kenapa? menurutnya dengan pengolahan terhadap daging manusia kita akan menganggap kanibal sebagai sesuatu yang tidak tabu lagi. Terus itu ada tanda petik saya terbuka untuk mencicipinya. Sebentar ya, ini Iya. ya. Iya nggak sih, Kak? Ya, kakak juga belum tahu, kita baca dulu.
Minggu lalu, ilmuwan perilaku Magnus Söderlund melontarkan pertanyaan kontroversi dalam seminar Gastro di Summit Swedia bisa untuk makan daging manusia, bumi meningkat. Hal itu menyebabkan makanan atau hasil pertanian menjadi lebih lengkap. Manusia kepaksa untuk mencari nutrisi dari lain. Sejauh ini serangga seperti jangkrik dan cacing bisa menjadi jawaban. Namun nutrisinya bisa saja daging manusia. Menurutnya, pengolahan terhadap daging manusia, kita akan menganggap kanibal sebagai sesuatu yang tidak tabu lagi. Saya terbuka untuk mencicipinya, tutur Magnus yang merupakan ilmuwan perilaku di Stockholm School of Economics seperti dilansir dari Science Alert Jumat 13 bulan 9 2019. Ide untuk menggunakan perilaku kanibalisme sebagai pemenuhan nutrisi bukanlah pertama kali dilontarkan. Pada 2018, ahli biologi evolusi Richard Dawkins menuturkan adanya kemungkinan untuk memproduksi daging dari sel-sel manusia dalam Laboratorium. jelas bukan tubuh. Jelas bukan tubuh. Laboratorium. Karena di sini memproduksi daging. Terus di teks itu dibahas tentang konsumsi ya. Konsumsi. Daging untuk dikonsumsi, Sama iya gak? pemenuhan nutrisi. Iya, di sini bisakah Anda membayangkan untuk makan daging manusia? Terus disebutkan suhu bumi yang meningkat, terus untuk pemenuhan nutrisi. Gitu ya. Berarti yang jelas kita eliminasi itu bukan apa? Tubuh. Bentar, bukan tubuh. Karena kalau tubuh itu yang dikandung di dalam ya, bukan untuk dikonsumsi. Gitu. Kalau rumah ini konteksnya juga bukan. Tabung dan peti itu tidak masuk pembahasan. Karena ini ngomonginnya ranahnya penelitian, berarti yang paling masuk itu yang mana? Laboratorium. Iya, yang C, laboratorium. Mungkin untuk diteliti dan menjadi konsumsi yang dimakan oleh masyarakat umum, gitu kan? Bisa masuk ke situ. Jadi harus dibaca konteksnya seperti apa. Kayak gitu, konteks dari teks dan kalimatnya. Gitu teman-teman. Jelas gak? Insya Allah jelas. Insya Allah. Udah ya beres PBM. Kita lanjut ke Ya, PPU. Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke PPU. Sebentar, PPU yang mana ya? Sebentar. Nah. Sudah terlihat? Sebentar, belum. Di ini. Nah. Dah? Ada nggak? Belum, Kak. Belum. Bentar. Ada nggak? Udah ada. Ada, Kak. Udah. Ada. Bentar. Untuk PPU ini soalnya berapa? 20 juga, Kak. Enggak. Enggak, lebih sedikit kalau PPU. Karena kan PPU digabung dengan bahasa Inggris ya, Kak? Iya. Dengan bahasa Inggris. Jadi lebih sedikit. Ada 12 soal kalau nggak salah. Kalau PPU. Bentar, dilihat dulu masih ada nggak soal bahasa Inggrisnya. 5. Nggak ada, berarti 12 nomor. Oke, kita mulai. Dari teks yang pertama, soal nomor 1. Coba teksnya agak digeser. 1 paragraf. Ini kalau agak diperkecil masih terbaca nggak? Masih terbaca nggak? Masih. Coba. Ya, soal pertama. Kalimat utama paragraf di atas adalah, coba bisa ditemukan nggak? Yang mana jawabannya? Atau masih ingat? C. Coba. C, Kak. C. Yang lain? C juga, Ya, Kak. C. Ada di kalimat Yang mana? pertama. Kalimat pertama. Google sepakat membayar settlement berupa denda sebesar 500 juta euro atau 7,7 triliun ke pemerintah Perancis karena menghindari pajak. Kenapa jawabannya yang itu? Karena kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas, Kak, dari kalimat pertama. Betul, karena di sini juga ada kata apa? Tersebut. Kata tersebut itu kata rujukan ya? Iya, Kak. Bukan dari
Ya, nah ciri dari paragraf yang deduktif atau yang kalimat utamanya itu di awal, biasanya di kalimat selanjutnya, di kalimat penjelasnya itu ada kata rujukan, ada kata ganti, terus juga ada repetisi, ada pengulangan. Nah, di teks ini, di kalimat sebelumnya, selanjutnya, itu ada kata tersebut. Kata tersebut itu kata apa? Rujukan. Rujukan yang merujuk pada kalimat utama. Berarti kalimat utamanya itu betul yang C. Oke. Berdasarkan letak hidup pokoknya, paragraf 1 pada teks di atas tergolong sebagai paragraf Deduktif. deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf Di yang awal. Kalimat utamanya di awal. betul, kalimat utamanya di awal. Kalau di akhir itu induktif. Tengahan Tadi ya, tengah ada nggak? apa namanya Kak? Kan. Ada Tengah nggak? Nah, sebenarnya konsep dalam teks atau wacana bahasa Indonesia itu dari umum ke khusus atau sebaliknya. khusus umum. Dari khusus ke umum. Jadi bisa di awal dan di akhir, di tengah-tengah logis nggak? Enggak. Nggak logis sebenarnya. Jadi di tengah-tengah itu nggak ada. Yang dimaksud campuran adalah itu bukan di tengah-tengah, tapi dari Di awal dan di akhir. ya di awal dan di akhir. Jadi khusus, umum, khusus. Jadi kalimat utamanya ada di awal, kemudian disimpulkan di kalimat simpulan. Itu biasanya yang disebut paragraf yang campuran. Iya. Kayak gitu. Nah, dibahas sedikit tentang deduktif. Itu kalau misalnya tadi kalimat utamanya di awal yang dilihat adalah kalimat keduanya. Kalau di kalimat keduanya ada apa? Repetisi. Iya. Atau Repetisi itu apa? Pengulangan. kita ulang. Pengulangan. Betul. Kata ulang dan pengulangan beda Oh, ya. Nah, berarti ya pengulangan. Iya. Iya, ada pengulangan kata, ada kata yang diulang gitu di kalimat selanjutnya. Kemudian ada kata Rujukan. Rujukan. betul, ada kata rujukan yang tadi ini itu tersebut berikut, terus ada kata ganti. Biasanya ada kata ganti orang gitu. Nah, Google kan bisa diganti misalnya jadi yang punyanya siapa, pemiliknya siapa, kayak gitu itu bisa diganti. Kemudian kalau si kalimat utamanya ada di akhir, itu bisa dilihat dari kalimat terakhirnya, adakah kalimat simpulan? Ya, dengan Iya, demikian betul. Jadi Ya, kalau kalimat simpulan itu diawali oleh konjungsi penyimpul. Misalnya jadi, dengan kemudian demikian. tadi iya betul dengan demikian. Terus apa lagi? Oleh karena itu bukan Iya betul, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu sehingga beda, sehingga beda. bukan. Kalau sehingga itu konjungsi untuk apa awal. ya? Sebab akibat dalam kalimat yang sama. Jadi kan kalau konjungsi simpulan itu sudah pasti konjungsinya ada di awal kalimat. Tapi kalau sehingga itu tidak boleh di awal kalimat. Gitu. Jelas ya? Itu sekilas tentang hidup pokok. Udah dijelaskan juga ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf di atas, manakah yang termasuk ke dalam istilah khusus? Istilah khusus itu apa sih? Biasanya istilah khusus dalam bidang apa? Dalam keilmuan apa? Ya, investigasi itu mungkin ya. Investigasi dalam bidang apa? Penyelidikan bukan Kak? Dalam bidang apa? Yang kayak kejahatan. Terus Ya, dalam bidang hukum ya? Ya. Dalam bidang hukum. Jadi istilah dalam bidang hukum. Betul jawabannya yang C. Itu adalah istilah khusus. Kenapa pajak dan sengketa tidak termasuk istilah khusus? Padahal kan pajak dalam bidang ekonomi. Sengketa juga bisa jadi hukum. Kenapa bukan itu? karena umum termasuknya Betul, kalau pajak betul, Kak. betul. Karena umum. Nggak hanya di ekonomi. Betul, karena umum, karena lazim. Nah, kalau khusus ini biasanya ada istilah-istilah tertentu yang memang digunakan, tapi ada arti lainnya. Tapi kalau pajak dan sengketa itu sudah kata baku yang memang seperti itu, bukan dibuat istilahnya secara khusus. Gitu ya bedanya. Ya, Kak mau Oke, tanya. sekarang boleh. Terus kalau kata online itu bahasa Indonesia apa? Daring enggak? Bukan. Betul, daring, daring. Kalau offline apa? Luring. Luring. Betul, daring dan luring. Jadi kalau ada bahasa Indonesianya seperti daring dan luring, penulisan online harus Dicari
Miring. Ya, dicetak miring karena itu ada padanan katanya. Makanya sekarang dari Badan Bahasa itu sedang gencar-gencarnya mengartikan sebuah kata istilah biar ada istilah bahasa Indonesianya kayak gitu. Kalau drive-thru ada yang tahu nggak drive-thru? Padanan katanya apa? Drive-thru tuh Ada yang baru tahu? Itu baru dari Badan Bahasa. Pernah Ada yang dengar tahu tapi nggak? lupa Kak. di TikTok Ada udah istilahnya. sering sih. Namanya lantatur. Oh iya Kak. Layanan tanpa turun. Iya, Nah, jadi kan drive-thru ini sudah sangat familiar ya. iya. Tapi Badan Bahasa mencari padanan kata bahasa Indonesianya itu lantatur, layanan tanpa turun. Nah, bahasa itu unik gitu ya, kayak gitu bisa dibuat seperti itu. Itu intermezzo aja ya, sekilas, gak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Fungsi kata bernaung pada kalimat perusahaan yang bernaung di bawah alfabet ing ini bukanlah satu-satunya perusahaan yang terseret kasus pajak di Eropa adalah sebagai Predikat. coba predikat, coba. Perusahaan yang bernaung. Coba. Kenapa ragu ya? Kayaknya bukan predikat deh. Kalau aku malah ngisinya subjek Iya, kenapa coba? karena dia kalau dilogisin bernaung berarti kan ada di bawahnya berarti jajarannya gitu. Iya nggak sih Kak? Coba kalau pakai pertanyaan, apa atau siapa? Siapa Siapa yang bernaung? Jawabannya? Perusahaan bukan? Iya. Bukan, jawabannya adalah siapa yang bernaung? Perusahaan yang. Oh, iya. Ya enggak? Jadi kan ini sebenarnya ada kata yang dalam kalimat itu apa sih? Fungsi kata yang itu untuk memperluas makna. Memperluas unsur. Di sini yang diperluas adalah perusahaan. Perusahaan kan subjek ya? Iya. Tapi ada keterangannya perusahaan apa? Perusahaan yang bernaung di bawah alfabet ing. Ini. Ya enggak? Iya. Berarti yang ini masih tergabung ke dalam subjek. Kenapa demikian? Karena yang fungsinya bernaung, maksudnya bernaung ini masih tergabung ke dalam subjek karena ada kata yang fungsinya untuk memperluas subjek. Di sini yang diperluas adalah subjek. Iya. Jadi kalau ada kata yang itu fungsinya untuk memperluas makna. Nah, sekarang berarti predikatnya apa? Terseret. Coba. Apa yang bukanlah satu-satunya? Perusahaan. Ini perusahaan yang bernaung di bawah alfabet ing ini. Berarti ini adalah subjek. Bukanlah satu-satunya apa? Predikat. Perusahaan yang terseret kasus pajak. Itu apa coba? Keterangan. Coba. Coba. Pelengkap. Betul. Pelengkap. Karena nggak bisa dibalik di sini. Ya, benar. Perusahaan yang terseret kasus pajak di Eropa adalah baru. Keterangan. Betul, baru keterangan. Di sini juga ada kata yang ini untuk memperluas apa? Predikat. Di sini yang diperluas itu pelengkap. Iya. Perusahaan yang terseret kasus pajak. Kasus pajak. Dan di sini bukanlah satu-satunya predikat, gitu kan? Oke, Iya. berarti bernaung itu termasuk kemana? Subjek. Ke subjek. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Dilanjut dulu? Jelas. Jelas Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 5 sampai nomor 8. Masih ingat soal ini atau perlu dibaca lagi? Topik berita di atas. Oh, masih. Hok, coba. Apa? Jawabannya yang mana? Yang Hilangnya William. Betul, hilangnya William Earthmold. Di sini disebutkan, William Earthmold menghilang tanpa jejak hampir 22 tahun lalu. Nah, ini ada pria yang ketika itu berusia 40 tahun tersebut. Nah, coba ini apa? Ada apa? Rujukan. Betul, ada rujukan, ada kata ganti.
Bahkan kata ganti di sini panjang ya. Ini kan Ya. Iya. subjeknya sebenarnya pria, tapi dipanjangkan, diperluas oleh kata yang. Pria Iya, yang yang. ketika itu berusia 40 tahun, rujukannya ke William. Oke, tersebut gitu. Itu pakai penguatan. Jadi ada kata tersebut, ada rujukan, ada juga kata ganti. Rujukan. Gitu ya. Berarti kalimat utamanya Ya. jelas. Yang pertama, hilangnya William Earth Mold. Jawabannya yang A. Betul. Kak, mau Sekarang nanya dulu, Kak. boleh. Ini kalau misalkan ada di dalam suatu teks gitu ya, misalkan di kalimat pertama, terus keduanya ada yang menjelaskan kalimat pertama, terus di akhirnya juga ada penyusi kesimpulannya gitu. Itu jadi masuknya kecampuran, Kak? Itu kecampuran. Jadi harus dilihat dulu teksnya seperti apa. Kan nggak bisa kita samakan teks ini dengan teks yang lain ya. Ya. Setiap teks itu akan berbeda. Nah, teman-teman harus lihat lagi teksnya ini seperti apa. Apakah simpulannya itu kan biasanya ada simpulan yang menyimpulkan keseluruhan paragraf, ada juga simpulan yang menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Nah, coba lihat apakah simpulannya itu mewakili teksnya, paragrafnya, atau mewakili kalimat sebelumnya. Kayak gitu. Sebab akibat misalnya oleh karena itu, nah oleh karena itunya itu, atau maka dari itu oleh sebab itunya tuh, sebab akibat dari kalimat sebelumnya atau memang dari seluruh teks. Harus dilihat lagi, harus dicermati lagi. Oke. Gitu. Tergantung dengan teksnya seperti apa. Iya. Jadi nggak bisa disamakan teks yang ini begini ketika ketemu teks yang ini gini nggak. Jadi harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Itu akan berbeda. Oke. Lanjut. Sekarang lanjut nomor 6. Penggunaan kata depan di yang tidak tepat berdasarkan paragraf di atas adalah Dipagari. Coba. Yang mana jawabannya? Dipagari. Dipagari, terus ada apa lagi? Dilaporkan. Coba kita cari di sini di apa? Di dekat. Terus di sini ada apa yang B ada nggak di Wellington. mana? Di Wellington. Oh ya ini. Terus yang E di dalamnya. Oke, yang tidak tepat dalam penggunaannya. Yang D. A benar. B benar. Di dekat. C. Bedanya apa Benar. sih penggunaan di itu? Kalau Ada menunjukkan yang suatu sebagai tempat. kata depan, ada yang sebagai Iya benar. itu. Apa? Apa? Imbuhan kita apa sih? Betul imbuhan. Betul imbuhan. Salah. Betul imbuhan. Posisi. Ada di itu yang fungsinya sebagai preposisi atau kata depan, ada yang sebagai imbuhan. Kalau kata depan itu biasanya mengarahkan sesuatu di dekat. Di mana jawabannya ada ya? Di dekat. Berarti ini preposisi, jelas harus dipisah. Kalau imbuhan kalau preposisi jelas harus dipisah, kalau imbuhan harus digabung, gitu kan? Iya. Oke. Kalau di Wellington itu apa? Preposisi juga. Preposisi. Betul. Tempat. Terus gimana sih caranya membedakan? Coba diganti jadi mendekat. Itu kan nggak bisa ya? Iya. Terus Wellington nggak bisa ya? Iya. Berarti itu preposisi. Cara membedakan mana sih kapan imbuhan, kapan preposisi. Terus ini dilaporkan. Coba diganti jadi melaporkan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti ini imbuhan. Betul. Sama. Kemudian dipagari. Diganti jadi memagari. Ada nggak? Bisa. Bisa. Berarti ini seharusnya bukan preposisi, melainkan Imbuhan. Imbuhan. Oke, kita tandai. Kemudian yang E di dalamnya harusnya? Betul. Oh iya, karena kalau diganti jadi jadi dalamnya. Gak bisa ya? Oke, berarti ini preposisi. Jadi cara membedakannya gitu ya. Coba dimasukkan dengan imbuhan Kalau nyambung, kalau logis berarti itu imbuhan. Kalau nggak logis berarti preposisi. Di Wellington kan nggak bisa jadi Wellington. Kalau dipagari bisa ada memagari. Gitu singkatnya. Oke. Paham? Paham. Insya Allah paham. Oke, satu lagi ya Nanggung ya. Ini udah 11.29. Kata mengevakuasi sepadan dengan kata Bawa. mengevakuasi. Coba mengevakuasi itu betul. Memindahkan, betul. Memindahkan, mengevakuasi kan berarti menyelamatkan ya, ada kata itu. Menyelamatkan,
Berarti ini ada korbannya dievakuasi, diselamatkan, dipindahkan dari tempat kejadian. Betul kan? Ya. Berarti yang A. Ya. Satu lagi ya ini, Ya, nomor ya, 8. tanggung. Kan teks ini 5-8. Nanggung-nanggung. Nomor 8. Apakah yang menyebabkan mold dan kendaraannya tenggelam di dekat sebuah D. kolam penampungan air? D kalau salah. Ini masih ingat? D. Masih ingat. D. Dan Oke. Tidak ada tidak satupun ada warga sekitar satupun. yang menyadari bahwa mobil yang tenggelam di dekat. Bukannya yang C, Kak. C, Kak. Coba. Teksnya C. Kehilangan kendali. Iya, kan yang Coba teksnya. coba kita balik ke teksnya. Perasaan baca itu Pak. Oke. Yang mana sih? Di dalamnya polisi menemukan di yang tengah, Kak. Mold Pada agaknya suatu kehilangan. malam puluhan Iya. tahun lalu, Coba. Oh iya, yang ini nih. Mold agaknya kehilangan kendali saat mengendarai mobil sehingga tercebur ke kolam. Ini kan yang menyebabkan apa? Kecelakaan itu terjadi. Yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi di dekat Oh, iya, sebuah kolam penampungan air. Kalau yang D itu jawaban dari kenapa Ya. jasad mold baru ditemukan. Iya. Hampir 22 tahun, gitu kan? Iya. Ya, benar. Oke, berarti jawabannya betul yang C. Agaknya kehilangan kendali saat mengendarai mobil. Begitu ya, teman-teman. Iya, Ya, Kak. paham. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Meskipun tidak beres, gak apa-apa ya. Ada 9-12 lagi karena waktunya sudah habis. Kakak akhiri kelas ini. Makasih teman-teman antusiasnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kakak banyak kesalahan. Semoga pertemuan kedepannya kakak bisa memperbaiki ya. Terima kasih semuanya. Sukses terus, semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih ya, Kak. Terima kasih ya Kak Wulan. Istirahat Kak. Iya, setelah ini istirahat, nanti kita sambung lagi setelah zuhur. Seperti biasa ada ada kelas mandiri ya, belajar mandiri sama tutor sebaya gitu. Nanti biasa videonya kakak kirimin di grup gitu. Silahkan iya istirahat dulu. Nanti kita mulai online lagi tapi di WA aja. Oke? Siap. Oke, ya udah Kakak tutup pembelajaran hari ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.